Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabar anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Baik, udah sarapan? Sudah. Sekarang coba lihat bajunya. Baju batiknya dirapikan bagi yang belum rapi, yang belum dikancing atasnya dirapikan. Kalau udah semua, di sini Bapak minta ketua kelas untuk melakukan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman dan guru, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak melakukan absensi dulu ya. Adelin, Ahmad Rafi Sabara, Ananda Aulia Almarsya, Azril Rizky Maulid, Dewi Fitri Azahra, Ibrahim, Kevin Febrian, Muhammad Apip, Muhammad Hafiz, Muhammad Zamir, Neisha, Rafandra, Rafka, Razmita, Rolando, Yasmin, Zahira, Zalfa. Oke. Berikutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, dapat mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu menyusun algoritma sederhana untuk memecahkan masalah. Oke, sebelumnya pada hari ini semuanya pada berpikir kan? Pada berpikir kan hari ini kan? Berpikir dari pagi, bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Oke, sebelumnya di sini ada sebuah laptop. Laptop ini kalian gunakan untuk mencari informasi di Google Chrome, dan laptop ini dalam keadaan tertutup. Apa yang pertama kalian lakukan? Pertama kalian harus membuka. Nah, setelah membuka kalian apakan? Kalian dinyalakan. Nah, setelah dinyalakan tampilannya kan seperti ini. Kalian ingin mencari informasi di sebuah Google Chrome. Apa yang kalian buka? Membuka Google Chrome. Setelah kalian membuka aplikasi Google Chrome, apa yang kalian lakukan? Apa? Kalian akan mencari. Nah, itu adalah berpikir komputasional secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang udah pasti kalian lakukan setiap hari. Selanjutnya, berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer untuk membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk seorang programmer saja. Nah, berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama, yaitu pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Dan urutan ini adalah harus sesuai. Yang pertama harus dekomposisi, yang kedua harus pengenalan pola,
yang ketiga yaitu arus abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Yaitu satu, agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, ini adalah contoh dari dekomposisi, yaitu menyiapkan nasi goreng. Sebelum kalian mengetahui apa itu membuat nasi goreng, pasti kalian berpikir, ini masalah, saya harus bagaimana membuat nasi goreng, sedangkan saya gak bisa. Nah, caranya itu dengan memecah masalah menjadi lebih kecil. Yaitu yang pertama, satu, menyiapkan bahan. Nasi goreng udah pasti harus ada nasi. Namanya juga nasi goreng. Oke. Yang kedua, harus ada bumbu. Ketiga, harus ada telur. Nah, setelah kalian sudah disiapkan, udah ada nasi, udah ada bumbu, udah ada telur. Selanjutnya yaitu kalian harus mengiris bumbu. Nah, kemudian setelah kalian mengiris bumbu, kalian menggoreng telur. Nah, setelah kalian menggoreng telur, kalian bumbu yang udah diiris, kalian tumis. Nah, setelah ditumis, kalian masukkan nasi dan masukkan bahan-bahan masak untuk nasi goreng. Seperti contoh yang di atas. Oke, yang kedua yaitu adalah pengenalan pola. Yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data. Atau diantara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya yaitu membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Di sini contohnya yaitu saat kalian membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu bisa kalian sama dengan kalian ketika masak mie goreng atau capcay. Atau contoh yang lainnya, kalian bisa memasak 2 Indomie sekaligus, baik itu Indomie goreng atau Indomie rebus dalam satu panci. Nah, itu artinya bisa menjadi satu solusi yang seharusnya jadi 2. Selanjutnya yaitu abstraksi. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya adalah agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Oke, kalian tahu biasanya kalian nulis pakai apa? Pensil dan pulpen. Nah, ketika kalian nulis pakai pensil dan pulpen, itu kalian pernah berpikir nggak bagaimana sih pulpen itu diciptakan atau bagaimana sih pensil itu diciptakan? Kalian nggak pernah berpikir seperti itu kan? Kalian hanya berpikir nulis, dan nulis. Nah, kalau contoh di depan itu menaik sepeda. Kita lihat di situ ada orang naik sepeda, ya kan? Saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita nggak pernah berpikir bagaimana sih caranya sepeda itu dibuat, bagaimana caranya ban itu dibuat, dan kenapa ban itu lingkaran atau bundar. Nah, berikutnya yaitu algoritma. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ciri-ciri algoritma yaitu yang pertama urutannya jelas, yang kedua tidak ambigu, ketiga pasti berhenti setelah masalah selesai. Nah, contohnya yaitu ketika kalian membuat Indomie, ketika Indominya sudah dimangkuk dan siap dimakan, itu maka selesai dari algoritma untuk pembuatan Indomie. Nah, untuk lebih jelasnya akan ada video untuk kalian pahami dan mengerjakan soal LKPD. Sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Oke. Ya, ini Bapak bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan berdasarkan video yang Bapak tampilkan. Oh, udah ada. Oke, sebelumnya kalian tolong simak baik-baik videonya ya.
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membayar bill, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa melakukannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tahun baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan media digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini belum seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian yang detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mengenali beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Tentunya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena itu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Ya, dari soal ini, menurut kamu apa? Koper kelompok anak yang mana dimasukkan terakhir? Yang A? Yang A coba angkat tangan. Yang A. Yang A angkat tangan. Ya, yang tinggi. Kenapa kamu jawab A? Museum paling terakhir. Ada yang jawab B? Ayo yang jawab B. Kenapa jawab B? Kenapa pergi ke restoran? Kenapa? Azril, kenapa Azril? Karena mungkin dari museum habis itu balik lagi ke restoran. Oke, ya. Nah, yang benar jawabannya adalah A. Kenapa? Karena lihat ini rute bis. Lihat ya, rute bis yang pertama ke tempat makan, yang kedua ke hotel, dan terakhir adalah ke museum. Maka koper yang tujuan paling terakhir adalah yaitu yang ke museum. Koper pertama itu ke museum, koper kedua di bagian kedua yaitu ke hotel, koper ketiga yaitu ke restoran. Oke. Di video berikutnya berhubungan dengan LKPD yang Bapak berikan. Coba lihat LKPD-nya. LKPD kelompoknya ya. Di sini ada kasus, 1 kelompok 1 kasus. Nah, di sini contohnya kelompok 1 misalkan memilih pakaian. Nah, situ ada apa namanya? Ada studi kasusnya, ada uraiannya. Kenapa bisa memilih pakaian itu begitu sulit? Nah, nanti akan dijelaskan di video kedua. Fokus ke ya. It's a click up chat. Sure, you can type your T, ask questions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Zakat Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda hingga bangun setelah
Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belanjamu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga terminal bisa kita abaikan. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian, hari ini mau beli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu. Apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang? Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Contoh ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya, tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola, tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada. 2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar. Misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas.
Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kini saatnya kalian melakukan diskusi kelompok. Bentuklah kelompok kecil sesuai arahan guru, lalu pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sering terlambat ke sekolah, tugas yang menumpuk, atau kebingungan memilih pakaian setiap pagi. Kegiatan ini akan membantu kalian menerapkan berpikir komputasional secara nyata. Setelah memilih masalah, pecahlah masalah tersebut menjadi beberapa langkah kecil. Tuliskan langkah-langkah tersebut secara berurutan. Langkah ini bertujuan agar kalian dapat memahami akar permasalahan dan menentukan solusi dengan lebih mudah. Selanjutnya, kumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya, jika masalahnya adalah sering terlambat ke sekolah, maka catatlah jam berangkat dan jam tiba kalian di sekolah selama 5 hari. Perhatikan apakah kalian datang tepat waktu atau terlambat setiap harinya. Setelah data terkumpul, tuliskan kembali catatan tersebut dengan rapi, susun dalam bentuk kalimat yang jelas. Contohnya, hari pertama berangkat pukul 6.20, tiba pukul 6.55, tidak terlambat. Hari kedua berangkat pukul 6.35, tiba pukul 7.10, terlambat. Lanjutkan hingga 5 hari. Setelah itu, lakukan diskusi bersama kelompok kalian. Jawablah beberapa pertanyaan seperti apa penyebab utama dari masalah tersebut, apakah ada pola tertentu yang dapat ditemukan dari data yang dikumpulkan, dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Tuliskan kesimpulan kelompok kalian dengan kalimat sederhana. Dah, silakan. Silakan kerjakan LKPD-nya kelompok ya, berdasarkan studi kasus yang udah ada. Ayo rapi, ayo kerja kelompok. Ini kan ada soalnya, mengatur jadwal belajar. Nah, ini ada studi kasusnya. Citra memiliki jadwal kegiatan yang padat. Sekolahnya mulai pukul 7 sampai pukul 14.00. Ekstrakurikuler basket Senin dan Rabu mulai pukul 4 sampai jam 6 sore. Dan kursus matematika setiap hari Jumat jam 15 sampai jam 17.00. Dia merasakan waktu belajarnya tuh tidak teratur. Nah, bagaimana caranya efektif supaya dia dapat belajar di jam 18.30 sampai jam 21.00. Oke? Ya. Ini ya. Oke, ya belum bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, Ravandra kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5 ya. Oke. Tulis nama kelompoknya. Gimana LKPD-nya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang udah selesai? Ya udah, kalau udah selesai, kita coba dari kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ayo maju kelompok 2, silakan ke depan. Ayo masing-masing satu orang satu mengelompokkan
Apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma ya? Iya, selamat ya. Selamat pagi aja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan Lebih dekat mic-nya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Yang pertama dari Kelompok 2 dapat apa? Kasusnya apa? kasusnya lupa membawa alat tulis. Lupa membawa alat tulis. Oke. Lanjut, apa? Yang pertama. Dekomposisi, memecah proses persiapan tas. 1. Mengambil buku sesuai Dengerin, jadwal. Dengerin dulu. Yang nulis tulis. 2. Mengambil kotak pensil. 3. Memeriksa isi kotak pensil. 4. Memasukkan semua ke dalam tas. Oke, selanjutnya. Pengenalan pola. Pola kelupaan. Alat tulis hilang dari tas hanya jika digunakan di luar kamar tidur, ruang tamu. Pola kebutuhan. Yang paling sering lupa adalah alat tulis kecil, pensil, atau penghapus. Abstraksi, fokus pada titik kumpul, mengabaikan tempat, mengerjakan PR dan fokus pada satu aturan dan kunci. Aturan kunci, semua alat sekolah harus berada di satu tempat. Tas sekolah pada malam hari. Algoritma, kotak pensil malam, suaranya sediakan kotak pensil khusus sekolah. 2. Setiap selesai PR di ruangan tamu, masukkan semua alat tulis ke tempat pensil. 3. Sebelum tidur, periksa checklist visual, buku, tugas, dan kotak pensil harus berada di dalam tas sekolah. Oke. Ya, silakan duduk. Berikutnya kelompok 3. Maju ke depan untuk presentasi. Maju semua. Ayo. Yang pertama, yang pembukaan. Assalamualaikum. Terus sebutin nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravandra Akram Pratama. Nama, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rasmita Korizarani. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Kevin Ribian. Pin, jangan ketawa Pin, ayo. Kami akan mempresentasikan soal kasus dari memilih pakaian. Ayo semuanya diam. Latihan, Pertama, latihan. dekomposisi, memecah keputusan pakaian. 1. Tentukan acara dalam kurung semi formal. Kedua, Jangan cek ketawa, cuaca. dengerin. Ketiga, pilih atasan. Contohnya kemeja atau blas. Keempat, pilih bawahan seperti rok atau celana. Kelima, pilih sepatu tertutup atau terbuka. Keenam, cek keserasian. 2. Pengenalan pola. Pola kombinasi, mengidentifikasi bahwa pakaian berwarna navy selalu serasi dengan warna putih atau krem. Pola acara, mengidentifikasi 3 hingga 4 set pakaian yang sudah teruji cocok untuk acara semi hingga formal. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada kategori yang mengabaikan ratusan baju yang ada dan fokus hanya pada pakaian di kategori semi formal dan pakaian netral. Algoritma pilihan tercepat, tentukan acara. Set formal, pergi ke bagian lemari. Set formal, Jangan ambil ketawa, set sorry. pilihan terbaik. Pola yang sudah teruji. Jika cuaca dingin, akhir waktu maksimal 5 menit. Oke, Oke. silakan duduk. Nah ya, kalian udah maju?
Udah bagus hasilnya. Nah, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan dari berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang biasa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Asalkan 4 pilarnya itu terpenuhi, yaitu pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan isi dari materi yang Bapak sampaikan? Oke, Dewi, sebentar mic-nya. Kesimpulannya yaitu cara menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan komputer, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus banget, Dew. Berikutnya yaitu apa sih hal yang paling dipelajari, yang paling bermakna, yang kalian rasakan ketika belajar berpikir komputasional? Ada yang mau? Oke. Bahwa semua masalah dapat dipecahkan asalkan didekati menggunakan 4 prinsip tersebut. Apa? Bahwa semua masalah dapat dipecahkan asalkan didekati menggunakan 4 prinsip tersebut. Oke, bagus sekali. Oke, pembelajarannya selesai sampai di sini. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi